Yesus Kristus. Salam damai dan sukacita menyapa kita semua. Hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan. Sebelum itu mari kita meminta tuntunan dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik dalam kerajaan surga, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat kesempatan hari ini di mana kami akan belajar tentang firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarnya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Shalom teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan belajar dua hal yang sangat dekat dan sangat penting dalam kehidupan kita sebagai anak-anak remaja, yaitu emosi dan kasih. Teman-teman, dalam kita menjalani hidup tentunya kita pernah marah, kita pernah kesal, kita pernah tersinggung, entah karena berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Namun firman Tuhan hari ini mau mengajak kita supaya kita menjadi generasi yang dikuasai oleh kasih, bukan oleh emosi. Firman Tuhan yang datang pada kita hari ini terambil dari 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-8. Firman Tuhan katakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya membaca dan mendengarkan, tetapi dengan tuntunan Roh Kudus kita dimampukan untuk kita melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Teman-teman, seperti dalam ayat bacaan kita hari ini terambil dari 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-8, di mana surat yang 1 Yohanes ini ditulis kepada jemaat yang di mana mereka sedang menghadapi yang namanya ajaran sesat atau ajaran-ajaran yang salah, dan di mana Yohanes ini menegaskan bahwa seseorang yang mengenal Allah, dia akan hidup memancarkan kasih karena Allah adalah kasih. Mari kita melihat 3 kebenaran dalam 1 Yohanes 4 ayat ke-7 hingga ayat ke-8. Yang pertama yaitu kasih itu berasal dari Allah. Firman Tuhan berkata seperti ini, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Teman-teman, kasih yang sejati itu bukan sekedar mood kita. Kalau kita lagi senang, kita punya kasih. Kalau mood kita tidak senang, kita tidak punya kasih. Kasih yang sejati tidak seperti itu. Kasih yang sejati itu selalu ada bagaimanapun keadaan kita. Nah, teman-teman, kasih yang dimaksud di sini adalah kasih agape. Nah, teman-teman tahu tidak? Kasih agape adalah kasih tanpa syarat, kasih yang memiliki kedudukan paling tertinggi, dan inilah yang dinamakan kasih Allah. Teman-teman bisa membayangkan saja, seperti matahari, meskipun dia tertutup awan yang begitu tebal, dia akan tetap memancarkan dia punya sinar. Begitupun dengan kasih Allah kepada kita, tidak ditentukan oleh keadaan kita. Dan ketika kita dekat sama Tuhan, maka hidup kita dengan sendirinya akan memancarkan kasih. Yang kedua yaitu kasih adalah bukti bahwa kita mengenal Allah. Firman Tuhan katakan seperti ini, setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Nah, teman-teman, dalam ayat ini mengatakan bahwa lahir dari Allah ini merujuk pada hidup baru yang telah diperbarui oleh Roh Kudus, dan ada kata mengenal Allah. Bukan hanya kita tahu saja, tetapi kita memiliki relasi yang dekat dengan Allah seperti seorang anak dengan bapaknya. Artinya apa, teman-teman? Kalau kasih itu bukan sekedar kewajiban kita, kasih itu bukan sekedar tanggung jawab kita saja, tetapi itu bukti bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan remaja yang lahir dari Allah itu bisa kelihatan dari dia punya sikap, teman-teman. Dimana dia tidak akan gampang marah, dia akan memilih untuk dia berpikir terlebih dahulu sebelum dia melakukan tindakan, dan dia mau belajar sabar dan mengampuni. Coba teman-teman membayangkan saja, teman-teman punya seorang sahabat yang dimana dia menyakiti teman-teman, dia mencewakan teman-teman. Teman-teman diberikan 2 pilihan. Pilihan yang pertama, teman-teman akan membalas untuk menyakiti dia. Pilihan yang kedua, teman-teman mendoakan dia. Nah, ketika teman-teman memilih untuk mendoakan dia, itu bukti bahwa teman-teman sedang hidup dalam pengenalan akan Allah. Poin yang terakhir yaitu Allah adalah kasih. Firman Tuhan katakan seperti ini, barang siapa tidak mengasihi, yang tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Teman-teman coba perhatikan, Yohanes tidak hanya mengatakan bahwa Allah Tuhan cuma punya kasih, tetapi dia mengatakan kalau Allah sendiri adalah kasih. Wah, luar biasa teman-teman. Artinya apa? Kasih itu bukan sekedar sifat tambahan dari Allah, tetapi kasih adalah
inti dari diri Allah. Kasih adalah dasar dari Allah, dan seluruh tindakan yang mengalir dari Allah itu dari kasih, teman-teman. Maka siapapun yang hidup di dalam Allah, dia akan memancarkan kasih itu dalam hidupnya dia setiap hari. Jadi teman-teman, saat kita memiliki kasih dalam hidup kita, tentunya hidup kita akan menjadi lebih tenang, hidup kita akan menjadi lebih tentram, dan tentunya damai sejahtera akan selalu ada dalam diri kita. Teman-teman, kita coba bayangkan saja, air yang jernih tentunya akan mengalir dari sumber yang bersih atau yang jernih juga, atau mengalir dari mata air yang bersih. Begitu juga dengan hati kita. Kalau hati kita dekat dengan Tuhan, maka percaya hidup kita akan memancarkan kasih dalam hidup kita setiap hari. Nah, teman-teman, di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 hingga ayat 8 kita bisa belajar bahwa kasih sejati itu dia berasal dari Allah. Kasih adalah bukti bahwa kita mengenal Allah, dan karena Allah adalah kasih, kita sebagai remaja-remaja Kristen kita dipanggil untuk kita memancarkan kasih itu dalam kehidupan kita setiap hari. Teman-teman, mulai hari ini seterusnya, mari kita sebagai remaja-remaja Kristen kita hidup dalam kasih, bukan hidup dalam emosi. Kita bisa melakukannya dari hal-hal yang kecil, tidak perlu langsung hal-hal yang besar. Contohnya dari cara kita berbicara kepada orang lain, dari cara kita memperlakukan orang lain, dan dari cara kita mengendalikan amarah kita. Dan ketika suatu saat ketika teman-teman merasa emosi karena berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan teman-teman, coba teman-teman tarik nafas dalam-dalam, teman-teman hembuskan pelan-pelan, teman-teman tenangkan hati, tenangkan pikiran, dan ingat di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-8, kalau Allah adalah kasih, maka saya mau hidup dalam kasih itu. Dan setiap hari sebelum teman-teman tidur, coba teman-teman merefleksikan diri, tanya pada diri sendiri, apakah hari ini saya sudah hidup dengan kasih? Apakah saya sudah lebih sabar? Nah, kalau belum, dia punya jawaban. Kalau belum, teman-teman jangan putus asa. Tuhan Yesus juga akan memberikan kita kesempatan setiap hari, kesempatan yang baru. Yang penting kita mau berubah, kita mau belajar untuk hidup dengan kasih. Dan sebagai wujud kerinduan kita untuk kita terus hidup dalam kasih, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ajarilah kami untuk kami tidak hidup dikuasai oleh emosi, tetapi oleh kasih-Mu Tuhan. Ubahlah hati kami supaya kami menjadi anak yang lebih sabar, lemah lembut, dan mau mengampuni sesama. Pakailah hidup kami Tuhan, supaya orang lain bisa melihat Kristus melalui sikap dan perkataan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kiranya kasih Kristus selalu memenuhi kita, menuntun setiap kata kita, memimpin setiap tindakan kita. Biarlah hidup kita memancarkan kasih Kristus kemanapun kita melangkah. Amin. Untuk firman Tuhan